Riyadul Badi'ah halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil idaini wal kusufi wal khusufi wal istisqa'i. Jamaah sekalian semuanya, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang salat sunnah. Kemarin kita udah bahas tentang salat Jumat. Jumat dibahas, ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan ketika melakukan salat Jumat. Malam ini kita akan membahas 4 salat sunnah. Yang pertama salat idain, salat id. Yang kedua salat kusuf. Yang ketiga salat khusuf. Dan yang ketiga ialah salat istisqa. Salat id, salat khusuf, salat istisqa. Ya, hari ini kita bahas salat id dulu. Ini bab menyatakan sembahyang nama hari raya Idul Adha. Dan matahari itu salat khusuf dan sembahyang istisqa. Ini memohon hujan panjang, air enggak ada sama sekali, dianjurkan kita untuk melakukan salat sunnah istisqa, salat minta agar hujan turun di tempat kemarau yang panjang. Hujan turunin kemarin, wah. Itu apa? Oh, alasannya? Oh, iya. Pas 2 hari kemudian hujan. Oh. Ya, kita bahas yang pertama ialah salat id Lebaran, salat Idul Fitri sama salat Idul Adha. Bentar lagi ya, sekarang bulan apa nih? Sekarang udah masuk ke bulan berapa bulan lagi kita puasa, bentar lagi kita Lebaran. Insya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur semuanya ya, supaya bisa Lebaran bareng-bareng. Bermula hukumnya sembahyang yang 4 itu sunnah muakkad. Salat id hukumnya sunnah muakkad, salat kusuf sunnah muakkad, khusuf sunnah muakkad, istisqa juga salat sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai kita umat Islam kagak ngelakuin salat id. Tapi sih banyak kalau salat id ya. Salat idnya banyak, puasanya ya, dimana-mana orang kalau gagal puasa ikut sholat id meskipun kagak puasa. Kenapa? Karena malu. Tuh ya, sholat id itu adalah sholat sunnah muakkad, nggak wajib ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan
dan dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada tiap-tiap manusia. Orang Islam dianjurkan untuk melakukan sholat Id, laki-laki ataupun perempuan. Dan afdolnya sembahyang yang 4 itu pada rumah saja. Perempuan lebih utama sholat sunnahnya di rumah. Perempuan itu afdolnya melakukan sholat sunnah muakkad ini di rumah masing-masing. Afdolnya begitu perempuan. Dan kepada orang laki-laki kita nih yang paling utama untuk melakukan sholat sunnah muakkad ini ialah kita sebagai orang laki-laki dianjurkan untuk melakukan sholat Id, yaitu pada masjid. Dianjurkan sholat Idnya itu di masjid kita laki-laki, tapi kalau perempuan dianjurkan di rumah karena mulia untuk syiar Islam. Maka kita laki-laki kumpul di masjid untuk melakukan sholat Id. Jika muat masjidnya nampung semua orang untuk melakukan sholat Id. Nih berapa orang nih? Segini nih. Satu masjid nih. Ada 1000 orang. Muat 1000 orang. 1000 orang menampung untuk melakukan sholat Id. Ya. Jika tidak muat, umpama nih masjid nggak muat nih, maka yaitu di lapangan, sholatnya di halaman terbuka, agar menampung seluruh orang manusia untuk melakukan sholat Id. Kalau di masjid nggak muat, maka afdolnya lebih utama lagi melakukannya itu di lapangan, di tanah lapang, agar syiar Islamnya lebih kuat lagi. Tuh, kalau misalnya di masjid nggak muat atau di lapangan kagak kehujanan, hujan gede, maka lebih baik melakukannya di masjid. Dan sembahyang raya fitri dan raya adha yaitu dua rakaat. Salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha dilakukannya sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat ya. Begini niatnya, nih niat salatnya nih, salat Id. Usolli sunnatan Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tuh niat salatnya tuh. Niat salat Idul Fitri. Nah, nanti nih di sini begini nih, diusahain. Ketika MC bilangin kepada jamaah, para jamaah sekalian, ingat niat salat Idul Fitri itu ialah usolli sunnatan Idul Fitri lillahi rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tuh kasih tahu tuh jamaah semuanya tuh. Kan setahun sekali lebaran, lupa salat Id. Maka nanti MC naik beritahu kepada jamaah, wahai jamaah, pengumuman tuh bilangin kepada para jamaah niat salat Idnya disebutin, agar nanti jamaah yang lain ketika salat ikutin apa kata MC-nya. Ya. Atau sunnatan Idul Adha rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tuh. Ya. Makmuman atau imaman. Tuh, usolli sunnatan
Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Raya Adha usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kasih tahu ya jamaah tuh. Lantas takbir pada rakaat yang awal 7 kali selain takbiratul ihram. Pada rakaat kedua 5 kali takbir waktu bangun daripada sujud. Ya. Jadi rakaat pertama dilakukan 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua ialah 5 kali takbir waktu bangun daripada sujud. Ya, ingetin tuh jamaah biar nggak kelupaan. Kasih tahu MC, bilangin wahai jamaah, nanti seperti biasa untuk melakukan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Pas tahu jamaahnya, jangan sampai jamaahnya nggak tahu, imam yang nggak tahu. MC kasih tahu jamaah, imam yang nggak tahu. Ada yang gitu? Pernah? Imam yang kelupaan. Gimana? Di sini. Oh, imamnya. Kelupaan takbir. Padahal MC-nya udah ngingetin jamaah, imam yang gak diingetin. Ya. Oh, ya. Nanti nih seumpama nih kayak gitu tuh. Seumpama imamnya kelupaan, udah biarin aja. Bukan sunnah ab'ad. Biarin dia, ya. Imamnya begitu, ya udah begitu, jangan diprotes, jangan dibatalin. Ya. Itu imamnya asal bisa sebelum Id ingetin Pak Imam. Nanti Id nih seperti biasa ya 7 kali takbir 5 kali takbir. Oke. Kata imam begitu, kata imamnya. Oke. Siap. Pas jadi imam di kelupaan. Karena mikirin ketupatnya di rumah. Tuh, ya. Umpama dia salah, biarin aja, ya. Jangan dibaca subhanallah juga tuh. Salat takbir nih imamnya nih, salat takbir dibaca subhanallah, wah kaget imamnya. Ya. 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Jadi 8 kali takbir sama-sama takbiratul ihram. Nanti pas rakaat kedua 5 kali takbir. Antara takbir satu dengan takbir yang lain disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, disunahkan ya. Terus takbir lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sunnah tuh. Ya, dianjurkan bacaannya gitu. Ngitungin gak nih takbirnya? Kita makmum. Kagak ngitungin. Kita enggak ngitungin deh. Makmum. Dan wajib menentukan rayanya seperti raya fitri dan raya adha. Nanti seumpama pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama ketok palu, bahwasanya kita 1 Ramadan itu dilakukan tanggal sekian, ketok palu. 1 Syawal tanggal sekian, ketok palu. Nanti ditentuin
Siapa yang menentukan? Yang menentukan itu ialah orang yang berwenang, orang yang punya hak untuk menentukan kapan awal puasa, kapan lebaran Idul Fitri, dan juga kapan lebaran Idul Adha. Nanti itu orang yang punya kuasa. Boleh, kita nggak beda, asalkan kita punya ilmu falaknya tuh. Nah, kalau kita bisa, maka kita dianjurkan untuk memutuskan awal puasa, awal lebaran kita sendiri. Tapi jangan ngajak-ngajak sama orang lain. Tuh, ya. Dan habis sembahyang membaca 2 khutbah seperti pada rukun-rukun. Nah, tuh ya. Nanti habis sholat baru khutbah. Bedanya akan khutbah dulu baru sholat. Kalau hari raya sholat id, sholat dulu baru khutbah. Rukun khutbah ada 5, ingat ya. Rukun khutbah Jumat, id ada 5. Yang pertama hamdalah, yang kedua salawat, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat membaca 1 ayat daripada Quran, dan yang kelima ialah memohon ampun kepada muslimin dan muslimat. Tuh rukun-rukunnya itu ya, udah tuh kemarin ya. Si khatib ketika menyampaikan khutbahnya harus baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wajib tuh. Baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, wajib baca. Yang ketiga wasiat takwa, harus menyampaikan wasiat takwa agar jamaah meningkatkan kualitas takwanya. Yang keempat wajib si khatib baca 1 ayat daripada Al-Quran. Boleh di khutbah pertama ataupun di khutbah yang kedua ya. Wajib nih khatib nih, si khatib wajib tahu rukun-rukun khutbah itu. Nanti yang kelima wajib si khatib memohon ampun untuk muslimin dan muslimat. Wajib dia Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, wajib tuh khatib baca. Jangan sampai khatib kagak baca tuh mukminin mukminatnya tuh ya. Kalau kagak baca khutbahnya batal, kagak sah. Cepet-cepet kita nyari masjid lain kalau si khatib kurang rukun khutbahnya yang 5 tadi tuh ya. Makanya kalau Jumatan jangan tidur, agar kita tahu rukun khutbah ada yang udah dibaca belum. Jangan sampai kita kelewatan. Tuh ya. 5. Hamdalah, salawat, wasiat takwa. Yang keempat ialah membaca 1 ayat daripada Quran. Dan yang kelima ialah memohon ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Wajib tuh khatib 5-5-nya itu dilakukan. Jangan sampai khatib kagak melakukan 5 hal ini. Tuh, ya. Tetapi si khatib sunnah membaca takbir pada khutbah awal 9 kali berturut-turut. Pada khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut tuh. Kalau pas di khutbah hari raya Idul Fitri dan Adha, si khatib disunnahkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tuh 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah yang kedua. Ya, sunnah tuh si khatib baca gituan tuh. Dan disunnatkan pada raya fitrah membanyakan takbir. Sunnah amalan yang dianjurkan ketika hari raya ialah baca takbiran. Permulaan
masuk matahari akhir bulan Ramadan sampai datang imam hendak sembahyang raya. Ya. Kalau Idul Fitri, sunnah amalan yang perlu dilakukan ialah takbiran. Kapan dimulai takbiran? Pas malam pertama, hari pertama masuk bulan Syawal, akhir bulan Ramadan. Pas maghrib tuh, ketika pemerintah menentukan setelah dilakukan sidang isbat, memutuskan bahwasanya 1 Syawal jatuh pada tanggal sekian tuh. Mulai itu malam itu mulai dilakukan takbiran. Sampai kapan takbiran? Sampai khatib naik mimbar, baru stop takbirannya ketika Idul Fitri. Ya, yaitu semalaman tuh Allahu Akbar Allah. Terus tuh baca tuh sampai khatib naik mimbar. Kalau Idul Fitri. Demikian lagi pada Raya Adha, sunnah membanyakan takbir. Sama Idul Adha juga disunnahkan banyak-banyak membaca takbir dan zikir tiap-tiap ba'da sembahyang fardu atau sembahyang sunnah atau sembahyang qada, daripada subuh hari Arafah hingga masuk matahari akhir sekalian hari tasyrik. Tuh, ya. Tanggal 9. Pas malam ke-10-nya itu tuh mulai takbiran. Allahu Akbar, takbiran tuh sampai maghrib akhir tanggal 13 hari raya Idul Adha. Habis nggak baca lagi tuh. Nah, disunahkan setiap kita melakukan sholat hari raya Idul Adha ya, dianjurkan untuk baca takbir. Misalnya maghrib jamaah baca takbir habis sholat, isya baca lagi takbirnya. Ada tuh dalilnya tuh, ya? Dalilnya ketika habis sholat berjamaah dianjurkan, disunahkan untuk membaca takbir. Tuh. Adapun orang yang perbuat haji, maka takbirnya daripada Raya Adha di mana-mana telah tahallul daripada ihramnya. Nah, kalau di haji sono lagi pergi haji kita disunnahkan untuk baca takbir, tetapi setelah tahallul. Tahallul yang pertama tuh gunting baru baca takbir. Ya. Sampai selesai kita melakukan sa'i itu. Beres. Nanti gunting lagi kedua, baru dah selesai kita melaksanakan ibadah haji. Selesai pula kita membaca takbir di hari raya. Di Mekah di sono tuh dia lagi pergi haji kita, ya. Pas malam takbiran kagak baca, pada inget di sono sama orang sini. Wah, gimana nih anak-anak saya nih lagi pergi haji? Gimana nih anak-anak saya? Terus anak saya, istri saya gimana nih, diinget nangis, akhirnya nggak takbiran. Tuh, itu sholat id. Paham sampai sini? Paham gak nih? Hah? Belum? Hah? Paham belum? Takbiran orang yang pergi haji, takbirannya setelah tahallul. Sampai selesai, jangan haji, jangan ingat di rumah, takbiran. Ya, paham nih? Salat id semuanya paham ya? Aha.
Ramadan banyak-banyak di masjid, jangan banyak-banyak di rumah gitu Bang Haji. Banyak-banyak di masjid. Kalau bukan kita nih yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Kita nih yang harus memotivasi diri kita supaya lebih semangat lagi ketika melakukan ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Syawal harusnya meningkat ibadah kita. Syawal harusnya meningkat ibadah yang kita lakukan, karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Sebulan full puasa, ngapain aja di masjid. 1 Syawal kosong tuh masjid. Wah, harusnya Syawal itu artinya meningkat kualitas kuantitas ibadah yang kita lakukan. Jangan atau bukan makin kendor, ya. Harusnya meningkat. Pas lagi. Kalau Syawal kan makin kenyang. Orang kenyang makin gitu. Itu dia, harusnya di bulan Syawal kualitas kuantitas ibadah kita semakin meningkat, karena nanti kesononya makin enak ibadah yang kita lakukan. Kalau di akhir Ramadan aja udah kendor, ya nanti gimana kesononya? Tuh, ya. Peringatan buat kita semuanya bahwasanya Syawal itu ialah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam melakukan ibadah. Tuh, ya. Sama kemarin kita maulid hari Minggu. Setelah maulid harusnya meningkat kualitas ibadah kita. Kan dikasih tahu sama teman ceramah. Meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan setelah kita melakukan maulid. Tujuan maulid begitu, untuk ingat Nabi. Ini gimana sih Nabi dulu gini. Ketika selesai maulid, harusnya kuantitas ibadah yang kita lakukan semakin meningkat. Jangan kendor. Tuh, dulu ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi mencanangkan itu. Semangat umat Islam ketika itu kendor. Kenapa nih? Akhirnya dibikin maulid. Bikin maulid, akhirnya semangat mereka meningkat kembali karena ingat kepada Nabi. Nah, kita harusnya juga begitu. Ketika hari Minggu kemarin maulid, harusnya sekarang nih meningkat dengan tajam. Tuh, alhamdulillah yang ngaji udah banyakan akibat adanya maulid. Cukup sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'al qira'atana hadzal kitaba fi hadzal majlisi sababan li suli muradina wa sababan li bulughi maqasidina wa sababan li dafil fitani wal mihani anna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah alaina wa ala auladina farham bina warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa fahman sakiba waj'al ulumana musmatan ila yaumiddin bihaqqi al-kitabi wa sahibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.